Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Shalom Sobat Kairos, apa atau siapakah yang menguasai hidup Anda saat ini? Apakah pekerjaan, waktu, harta, atau dunia ini? Atau Tuhan Allah? Kita tahu bahwa apa atau siapa yang menguasai hidup kita, tentu itu jualah yang mengatur hidup kita. Itu juga yang menaklukkan hidup kita, serta hidup akan selalu berorientasi kepada yang menguasai hidup kita itu. Ketika hidup yang dimiliki seseorang dikuasai oleh harta, atau hidupnya ditaklukkan oleh harta, maka orientasi hidup yang dilalui selalu hanya berbicara tentang harta. Demikian dengan halnya hidup yang lain. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka yang menguasai hidup kita adalah dosa dan menampakkan perilaku kejahatan, sehingga buah dari dosa adalah maut. Tetapi orang-orang yang menyerahkan hidupnya serta dirinya ditaklukkan oleh kuasa dan kasih karunia Tuhan, maka yang berkuasa dalam hidupnya adalah Allah. Sehingga dia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan, tujuan hidup kita bukan hanya saat di dunia ini saja, tetapi kita meyakini dan percaya bahwa akan ada kebangkitan hidup bagi orang-orang percaya, di mana setiap orang percaya yang hidupnya takluk di dalam Tuhan Yesus akan memperoleh kebangkitan di dalam Dia yang telah menaklukkan maut dan telah bangkit dari kematian tersebut. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian sebagai bukti kemenangannya atas dosa dan maut yang telah menguasai dunia ini. Sehingga kekuatan maut itu tidak memiliki kuasa pada orang yang telah menaklukkan dirinya dalam Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang tinggal dalam Tuhan Yesus turut juga menjadi bagian dari kebangkitan tersebut. Sedikitnya ada 4 hal dapat kita lihat melalui firman Tuhan saat ini terhadap hidup yang telah ditaklukkan. Yang pertama, hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik Tuhan. Terjadi perubahan milik dan status bagi orang yang ditaklukkan di dalam Tuhan. Hidupnya bukan lagi milik dunia, serta kepatuhan hidup hanya kepada Allah saja. Hal ini disebabkan karena hanya Allah yang memiliki dirinya dan hidupnya, sehingga dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kuinginkan atau kita inginkan. Kedua, memiliki kedekatan hidup dengan yang menaklukkan. Hubungan antara yang ditaklukkan dengan yang menaklukkan akan menjadi semakin dekat jika menyadari siapa yang memiliki dirinya. Kedekatan ini tentu membangun relasi yang baik
serta menumbuhkan iman percaya atas kemampuan Allah yang telah menaklukkan kita. Tidak ada lagi keraguan atas penyertaan Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Ketiga, selalu mendengar apa yang diperintahkan. Posisi yang menaklukkan lebih tinggi daripada yang ditaklukkan. Untuk itu, harus ada kepatuhan dalam diri kita guna mendengar segala perintah Allah. Ketajaman dan kepekaan mendengar suara Tuhan akan membentuk karakter hidup yang penuh integritas yang Tuhan inginkan. Ingat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak diri kita. Ini yang keempat. Sebagai yang ditaklukkan tentu tidak hanya mendengar perintah saja, tetapi di dalam kehidupan kita bergerak, berupaya melakukan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam arti ada kesungguhan hati untuk melakukan melalui kekuatan Roh Kudus. Karena setiap orang yang telah ditaklukkan diberi kuasa dan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan Yesus, yang telah menaklukkan dosa dan maut. Kita adalah milik kepunyaannya dan menaklukkan diri di dalam Dia. Untuk itu, marilah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita milik kepunyaannya melalui kuasa Roh Kudus agar hidup kita menjadi pemenang di dalam melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu, taklukkanlah dirimu senantiasa di dalam Dia yang telah menaklukkan hidup dan keinginanmu, maka engkau akan turut memiliki apa yang telah ditaklukkan Tuhan, yakni kemenangan atas dosa dan maut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu,
pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.